Tolong menjawab. Silakan menjawab. Tunggu sebentar. Tunggu 2 minggu lagi. Sampai kapan kami menunggu? Sampai kapan? Mendesak Polri untuk mengusut secara tuntas dan transparan kasus kematian saudari kami Agnes Jansel Debuah. Poin kedua, mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Nias dan jajaran yang terlibat dalam proses penyelidikan kasus kematian saudari Agnes Jansel Debuah. Poin ketiga, mendesak Polres Nias untuk menyampaikan secara terbuka hasil audit forensik kasus kematian saudari kami. Poin keempat, mendesak Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengan pendapat umum untuk mengungkap fakta kematian saudari kami. Poin kelima, mendesak Polres Nias untuk berhenti meminta video klarifikasi kepada orang tua korban bahwa seolah-olah jajaran Polres Nias bekerja dengan baik. Poin terakhir yang keenam, meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban. Demikian tuntutan kami dari Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara. Apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka berikutnya kami akan melakukan aksi jilid 2. Dan ini tidak akan membatasi teman-teman semuanya. Ini bukan jilid 1, bukan jilid 2. Kami akan mengadakan aksi berjilid-jilid sampai kasus ini terungkap dan tuntas. Kami hadir di sini sebagai tulang punggung masyarakat yang dimana korbannya. Bayangkan saudara-saudara, tadi kawan kita sudah menyampaikan sudah 30 saksi, namun tidak ada satu orang pun jadikan tersangka. Atau jangan sampai kasus ini direkayasa oleh pihak kepolisian. Maka hari ini saudara-saudara, para penegakan hukum, polisi yang terlibat secara adalah propam. Yang sedang saya tekankan adalah propam, karena Polri mendengarkan atau mau menanyakan buktinya kepada kita kembali. Lalu tugas dari Polri khususnya pengirim itu apa? Itu yang mau dipertanyakan. Ketika hari ini cinta dari saudari Agnes ditolak oleh dunia maupun ditolak oleh instansi Polri, maka saya pastikan hari ini adalah hari di mana hari reformasi keduanya akan terjadi lagi. Ayo kawan-kawan, bakar bahan itu, bakar bahan itu sebagai bentuk perlawanan kita. Bakar, kawan-kawan, saudara, bakarnya di jalan saja supaya semua orang lihat. Bakar bahan itu, bakar. Itu sebagai bentuk perlawanan kita. Di mana perjuangan kita ada api reformasi yang melandasi bahwa perjuangan kita di sini berapi-api. Karena itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan korban, yaitu saudara Agnes. Bentuk dari bahan yang menjadi berkobar sebagai api itu merupakan simbol perlawanan kita bahwa semangat. Oke teman-teman, inilah bukti yang dipertontonkan pada hari ini kepada kita bahwa sangat birokrasi yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia susah dipahami oleh
yang sumber daya manusianya kecil. Kita aja mahasiswa diperlakukan kayak begitu, teman-teman. Bayangkan kalau ada orang miskin, orang kecil yang meminta perlindungan hukum, yang meminta keadilan. Teman-teman yang hadir pada hari ini dan Bapak Kepolisian yang terhormat, kami tadi sangat bangga, Pak, ya, ketika pihak Bapak mengajak kami audiensi dalam propam, ya, tapi hasil yang kami dapat tidak ada respon sama sekali. Malah kami untuk membuat laporan yang jelas-jelas laporan sudah dibuat di Kapolres Nias. Bapak adalah pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Bapak punya koleksi terhadap jajaran Bapak. Ya, saya tadi berimajinasi, seandainya saya mencuri mobil Bapak, apakah harus ada yang melaporkan baru Bapak tangkap orang itu? Bagaimana, Pak? Ya, jadi dalam hal ini kami sampaikan tuntutan kami seperti yang disampaikan tuntutan kami tadi, bahwa segera evaluasi Kapolres Nias dan serta jajarannya, cepat Kapolres Nias dalam waktu yang cepat. Bapak Ibu Kepolisian Republik Indonesia, ketika kepercayaan masyarakat terhalang karena birokrasi yang sangat menyulitkan bagi kami. Kami adalah orang miskin, Pak. Kami adalah mewakili suara rakyat yang tertindas hari ini. Jadi apabila Bapak menyulitkan kami dengan birokrasi yang sangat sulit, kami sangat tidak mampu dengan birokrasi seperti ini. Yang artinya Bapak sudah tahu bahwa kami hari ini bersuara atas kematian saudari kami, Agnes semua, dan itu sudah tersebarluaskan di media sosial. Apa salahnya Bapak kasih atensi sedikit, Bapak, kepada Kapolres Nias, kepada Kapolres Sumut? Kenapa sejauh ini hasil otopsi dan pengungkapan siapa pelaku masih belum terungkap? Apa di balik ini? Apakah ada udang di balik batu? Bapak, kami mohon secara tegas supaya secepatnya memberikan atensi kepada Kapolri, kepada Kapolres Nias. Jangan menyuruh seluruh para masa aksi untuk membuat surat pelaporan lagi. Bapak di sini sebagai pimpinan loh, ya kan? Nah, dalam hal ini saya singkat saja. Mungkin hari ini Pak, Bapak melihat jumlah kami sangat sedikit, namun suara kami hari ini sangatlah nyaring. Dan esok hari apabila kasus ini tidak dituntaskan, kami akan datang lagi dan ingin memberikan senyum yang manis kepada Bapak Kapolri Indonesia. Terima kasih. Kembali Satero. Kami gerakan mahasiswa Nias Nusantara, wahai Bapak Kapolres, Pak Sulistyo Sigit, dengarkanlah tuntutan kami dari gerakan mahasiswa Nias Nusantara sebagai berikut. Poin pertama, mendesak Polri untuk mengusut secara tuntas dan transparan kasus kematian saudari kami Agnes Jansel Debuah. Poin kedua, mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Nias dan jajaran yang terlibat dalam proses penyelidikan kasus kematian saudari Agnes Jansel Debuah. Poin ketiga, mendesak Polres Nias untuk menyampaikan secara terbuka hasil audit forensik kasus kematian saudari kami. Poin keempat, mendesak Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengan pendapat umum untuk mengungkap fakta kematian saudari kami. Poin kelima, mendesak Polres Nias untuk berhenti meminta video klarifikasi kepada orang tua korban bahwa seolah-olah jajaran Polres Nias bekerja dengan baik. Poin terakhir yang keenam, meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban. Demikian tuntutan kami dari gerakan mahasiswa Nias Nusantara. Apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka berikutnya kami akan melakukan aksi jilid 2. Dan ini tidak akan membatasi teman-teman semuanya. Ini bukan jilid 1, bukan jilid 2. Kami akan mengadakan aksi berjilid-jilid sampai kasus ini terungkap dan tuntas. Ini adalah bentuk keresahan kami. Suara kami adalah bentuk keresahan dari masyarakat.
maka kami turun untuk menyuarakan suara mereka dari rakyat yang tertindas. Kami datang gerakan mahasiswa Nias Nusantara dan kami berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Sekian dari saya. Lanjut dengan orang berikutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak buat pihak Mabes Polri. Sebelumnya, hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Di sini kami sebelumnya ucapkan selamat kepada instansi Polri yang ternyata undang-undangnya sudah disahkan oleh DPR ya. Itu luar biasa sekali, berikan aplaus dulu buat bapak-bapak Polri ini, luar biasa sekali undang-undangnya. Tapi siap-siap kita JR nanti ya. Nah, jadi begini saudara-saudari di luar sana. Hari ini di Jakarta saya sampaikan, saya akan lawan. Ya, kami akan lawan. Kami akan lawan. Karena kenapa? 2 bulan kami tidak mendapatkan hasil otopsi dan tidak ada ketetapan tersangka atas perilaku tindak pidana pembunuhan terhadap saudari kami Agnes Janca Zebua. Benar bahwasanya pihak Propam telah menerima kami. Namun justru dari sana kami dapat menyimpulkan bahwasanya inilah sulitnya birokrasi di Indonesia ini, saudara-saudari. Kita harus menempuh lagi jalur administrasi segala macam yang pada dasarnya itu sudah jelas. Laporannya sudah masuk di Kapolres Nias yang tentunya itu bisa saling terhubung. Apa susahnya untuk menyelesaikan kasus ini? Saya peringatkan, Kepulauan Nias semenjak saya meninggalkan itu tidak pernah terjadi kasus pembunuhan. Tetapi beberapa tahun belakangan ini saya sudah singgung tadi bahwasanya Polres Nias telah mengeluarkan refleksi bahwa dari tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan signifikan sebesar 10,7% kasus tindak pidana dan sebanyak 7 kasus pembunuhan. Di daerah saya khususnya di Kecamatan Lewa, terakhir tahun kemarin ada kasus pembunuhan dan dilanjut lagi di Kabupaten yang sama Utara khususnya Kecamatan Alasa ada lagi yang meninggal dan terlebih-lebih korban adalah perempuan, terlebih-lebih ditemukan dalam kondisi telanjang. Otomatis di mana keadilan dan suara untuk saudari perempuan yang katanya perempuan itu dilindungi oleh undang-undang? Menyampaikan bahwa menyuruh kami untuk melakukan penyelidikan. Tetapi Bapak sendiri apa tugas Bapak? Ketika Bapak tidak bermanfaat bagi keadilan, maka Bapak silakan mengundurkan diri. Ada di undang-undang mana yang melanggar soal bakar ban itu? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Pengaman. Atas nama Warseno, Bapak Warseno, silakan menjawab soal ini. Silakan Pak menjawab. Silakan menjawab. Saya bukan intimidasi Bapak, tetapi Bapak yang melakukan intimidasi di luar terhadap kami. Maka dari itu kami minta penjelasan dari Bapak. Silakan. Karena Bapak yang tadi bersuara keras untuk menyebutkan undang-undang itu, namun Bapak menyebut tidak tahu undang-undang yang mana untuk melarang mahasiswa membakar ban. Padahal bakar ban adalah simbol dari keresahan masyarakat. Itu aja Pak. Namun Bapak menyebut undang-undang yang mana? Silakan. Larangannya tidak berdasar ya. Harus tanggung jawab. Kalau menyebut undang-undang tidak ada dasarnya, maka jangan sebut sok-sok undang-undang. Itu adalah pikiran yang keliru Pak. Jangan seolah-olah Bapak menjadi polisi hanya sebut undang-undang, tapi Bapak tidak tahu landasannya apa. Di mana larangannya? Maka dari itu tanggung jawablah sebuah pernyataan yang disampaikan Bapak sendiri. Harus tanggung jawab soal ini. Jangan hanya bunyi namun kosong dalam berpikir. Silakan Pak. Nah, ini saya tegaskan kepada Polri atau polisi-polisi yang saat ini mengawal aksi ini, supaya jikalau kalian tidak mengetahui undang-undang itu dan tidak mengetahui dasarnya apa, maka jangan sebut di masa. Nah, kalau kalian sebut di masa, maka halnya seperti ini. Siapa yang malu? Justru kami tidak tahu undang-undang, maka disitulah kami memberikan supaya Bapak sampaikan di mana undang-undangnya, di mana letaknya, sehingga Bapak melarang kami untuk membakar ban di sini. Silakan Pak.
Nah, berarti Bapak tim tahu jangan sok-sok untuk mengucapkan undang-undang, bahaya. Kalau kita kaji lagi undang-undang nomor 2 tahun 2022 undang-undang lalu lintas, kode etik. Nah, ini yang lebih fatal lagi. Makanya karena Bapak pakai baju seragam, pasti kami bangga karena Bapak sudah menguasai undang-undang itu. Coba Bapak sebutkan undang-undang kode etik dari kepolisian dan undang-undang yang dimana melarang mahasiswa atau masyarakat atau aksi massa melarang untuk membakar ban. Silakan Pak. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak polisi. Jangan hanya sebut undang-undang namun tidak tahu apa bunyinya, apa isinya. Nah, ini adalah sangat memalukan institusi Polri itu sendiri. Apakah kawan-kawan sepakat? Sepakat dong. Kami mendukung, kami akui Bapak sebagai penegak hukum, tetapi kami tidak akui cara Bapak berpikirnya mengenai undang-undang yang tadi Bapak sebutkan. Oleh karena itu, kita kembali ke atas supaya kita lanjut orasi ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Om Ridi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai, salam kebajikan, rahayu, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, perlu kita mengetahuinya bahwasannya persoalan ini bukan persoalan yang biasa. Persoalan ini persoalan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang wanita. Bagaimana dengan undang-undang yang melindungi wanita? Namun sekarang ada salah satu wanita yang mengorban menghilangkan nyawanya, terlebih khususnya di Nias. Namun pada saat ini belum diketahui siapa pelakunya yang sebenarnya. Di mana keadilan? Indonesia ini bukan Indonesia yang biasa. Indonesia ini adalah Indonesia yang berhukum, negara yang punya aturan bermacam-macam. Namun faktanya pada hari ini ada orang yang melakukan kesalahan namun hanya sebagai tersangka. Ada apa di balik itu? Kami dugaan dari gerakan mahasiswa Nias Nusantara adalah pelakunya adalah aparat kepolisian. Kenapa kasus ini hanya dibiarkan? Kami dugaannya seperti itu. Tapi kalau orang biasa yang melakukan kesalahan, hukum cepat banget bergerak. Tapi kalau orang-orang yang berduit, yang berjabat, yang berseragam tinggi, yang misalkan kepolisian, yang melakukan berbagai macam persoalan, hukum akan tunduk. Maka saya katakan hukum hanya tajam ke bawah. Kita adalah segera ungkap kasus kematian daripada saudari kita Agnes Chandra, dan jika kasus ini tidak segera diungkap maka copot kapolresnya. Mencari nama, menggunakan dinas kekuasaan, menenangkan masyarakat, bukan itu yang masyarakat inginkan. Bukan kata-kata penenang. Yang masyarakat butuhkan adalah kejelasan daripada kasus ini, segera diungkap siapa pelakunya dan memberikan jaminan keamanan bagi keluarga korban. Itu yang masyarakat inginkan. Dan ini adalah aspirasi yang kami sampaikan berasal daripada aspirasi masyarakat. Maka dengan ini bapak-bapak kepolisian, kami berharap bapak-bapak kepolisian yang di sini mungkin memanggil sedikit lagi teman-teman bapak, karena kawan-kawan kami yang di jalan sedang menuju lokasi ini, dan kemungkinan bapak ibu, saya tidak jamin, kemungkinan mereka akan segera menuju lokasi dalam waktu 10 menit. Dengan ini, power
kami gerakan mahasiswa sejahtera tidak bisa dibendung. Jangan coba-coba bapak-bapak polisi melarang-larang kami untuk bakar ban. Ya, karena ini adalah simbol daripada aspirasi masyarakat. Ya, jangan pernah coba-coba untuk memperlakukan kami sebagai pemberontak. Di sini kami bukan pemberontak. Di sini kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami tidak melakukan sedikit pun tidak lagi, maka begitu dengan bapak-bapak, karena dulu daripada aksi kami adalah aksi damai. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Dilanjut dengan orasi selanjutnya. Kapolres Nias itu baru diangkat tahun 2024 kemarin, ya. Dia penjabat 2025, anggaplah setahun. Masa kasus seperti ini dia tidak bisa selesaikan? Ya berarti dia tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kapolres Nias. Itulah kenapa kami marah, ya kan? Kalau dia terus memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak kriminal, ya gimana nggak menjadi-jadi nanti kriminalitas di Kepulauan Nias, ya kan? Ya cukuplah kriminalitas ini enggak, udah juga direvisinya undang-undang Polri itu kan, udah enaknya sekarang udah bisa rangkap jabatan, ya kan? Tapi hati-hati, kita biarkan lagi nanti itu undang-undang, ya kan? Masa bisa menjabat sipil sementara kita nggak bisa menjabat di dalamnya. Makanya nanti lama-lama saya setuju juga dengan statementnya Pak Pikei, itu sipil juga harus bisa menjabat di instansi Polri dan juga TNI, ya kan? Ya sama-sama kita, ya. Jadi kami di sini merasa mengalami ambiguitas, ya, di mana suara kami kayak dianggap kafilah berlalu gitu, anjing menggonggong kafilah berlalu, kan? Udah jelas-jelas ini memang menjadi tugas instansi Polri untuk menetapkan siapa pelaku di balik dalam kejadian tindak pidana pembunuhan ini. Masa hanya dalam waktu sekian mereka masih belum menemukan pelaku, sampai ada orang yang disidik sebanyak 30 orang. Bayangkan itu, masa dijadikan alasan TKP yang sudah rusak itu dikatakan salah satu alasan menghambat kinerja polisi. Oh tidak bisa, ya kan? Lagian mayat saudari kami itu sudah ditemukan 3 hari, baru diotopsi. Dia jelas kalau memang lahannya sudah rusak itu wajar. Tentu nanti untuk hasil yang berbeda itu berdasarkan hasil dari otopsi. Kalau masih terus, mana jaminan hukum bagi keluarga korban? Ya, katanya Indonesia negara hukum. Kalau begini terus, apa yang jadinya? Bukan negara hukum, negara tukang hukum, ya kan? Dihukum kita, rakyat-rakyat itu dihukum kita. Giliran nanti mereka yang berdasi, giliran mereka yang menjabat, gampang kali mereka dapat ini bantuan hukum. Enak kali mereka. Kita rakyat kecil, mati-mati dulu kita Pak, turun kita ke lapangan, baru suara kita didengar. Saya yakin kalau kau hitung itu mobil-mobil di sana, mereka sebenarnya pengen bersuara, cuma mereka kalah kerjaan. Ya, mereka sama isi hatinya, mereka ini udah capek sebenarnya diperlakukan seperti ini. Capek kita Pak. Ya. Ya itu, kalau memang polisi bisa mengatakan bahwa pelaku-pelaku itu adalah oknum, oknum itu berapa banyak? Saya mau tanya, apakah oknum itu semua? Hah? Cobalah, kalau memang pihak Kepolisian Republik Indonesia mau instansinya itu dipercaya masyarakat, ubah dari sekarang. Apa susahnya? Ya kan? Ini masalah nyawa loh, nyawa yang melayang. Mungkin kalau itu adik saya yang dibunuh, nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Bukan hanya sekedar orasi saya. Ya, saya kesal, saya merasa Kepulauan Nias dulunya itu jarang sekali ada kasus pembunuhan teman-teman. Apalagi ini mayatnya ditemukan telanjang. Pak, perempuan Pak. Kalau kita laki-laki ditelanjangin, saya masih bilang, ya udahlah itu namanya juga laki-laki. Ini perempuan, di mana marwah harga diri seorang perempuan? Dia bagaimana kalau dia adik kita? Bagaimana kalau dia ibu kita? Coba dipikir kalau di keluarga bapak ibu sendiri. Ini yang membuat kami marah. Mana kepastian hukum itu? Ya, yang kalian namanya jamin. Polisi itu mengayomi kita apa-apa. Mengayomi kalau ada polisi. Harus mengayomi. Ya. Tugas dan tanggung jawab orang bapak-bapak. Saya bilang bapak-bapak juga nggak mungkin. Di sini masih banyak adik-adik saya soalnya. Ya, yang baru lulus kemarin. Mohon maaf, ini saya makin marah karena kenapa? Dari awal, mohon maaf Pak, dari awal saya ini udah berusaha menenangkan teman-teman saya. Saya bilang, rekan-rekan coba kita kondusif dulu, kita ikuti kemauan para bapak-bapak kita, adik-adik kita ini kita ikuti.
Udah kita ikutin, lah kita dibuat jadi ambiguitas dengan keputusan mereka. Minta dulu laporan. Ini yang saya bilang, birokrasi di Indonesia ini harus dirubah. Ya. Jangan kasus di Kepulauan Nias kita bersuara di sini, minta dulu laporan dari sana. Itu ceritanya gimana, Pak? Saya tekankan ya, keluarga almarhumah Agnes Jan Sesebua itu keluarga tidak mampu. Bahkan pendampingan pun mereka tidak mendapatkannya. Padahal kalau di dalam undang-undang yang berlaku, setiap mereka yang mengalami kasus tindak pidana itu mereka berhak didampingi. Tapi sampai hari ini mereka tidak dapat pendampingan. Untuk mendapatkan surat pun saya masih bingung apakah keluarga sudah mendapatkan hasil otopsi, hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Sampai hari ini tidak ada. Bahkan kami tadi tanya, Pak, ada laporannya enggak, Pak? Tidak ada. Karena kenapa? Mereka tidak ada pendampingan. Itulah kami marah di sini. Katanya negara ini menjamin hukum. Mana buktinya? Ya? Kalau memang kayak itu, Indonesia ini seakan-akan kita menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam UUD 1945. Yang katanya mau 2045 mau jadi generasi emas. Cemas kita, Pak, kalau kayak gini. Bukan emas, cemas kita. Ya. Orang tuanya, bapaknya itu telah memberikan sebenarnya bukti petunjuk bahwasanya Agnes Jan Sesebua itu 3 hari sebelum dia ditemukan hilang, itu ada fakta yang ditemukan oleh bapaknya, di mana dia berhubungan dan berkomunikasi dengan teman dekatnya, bahwasanya selama ini ada orang yang diintai, bahwa itu dekat dan ingin mengiring-iringi si Agnes Jan ini. Masa itu tidak bisa diperiksa? Masa itu tidak bisa dijadikan alat bukti petunjuk? Itu kan bisa. Apa susahnya? Katanya pihak kepolisian bisa untuk melakukan tindak lanjut dari tindak pidana seperti ini. Kalau kayak gini, ya kecewa juga kami sebagai masyarakat, Pak. Capek kita. Siap kalau kita mendampingi kasus ini sampai dituntas siapa orangnya, dan kalau boleh sampai selesai. Biar juga apa yang menjadi kerugian dari pihak korban. Siapa tahu pelakunya baca. Nah, Dia perkosa. Nah, Dia perkosa, dia baru ke sungai itu. kenapa kita bisa menduga? Kenapa kita bisa menduga? Karena sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Capek kita menunggu, Pak. Ya, yang aturan otopsi katanya ini. Jadi sebenarnya kita dalam hukum itu tidak boleh ngomong katanya ya. Tapi nggak tahu kenapa pihak kepolisian itu katanya itu ngomongnya 2 minggu hasil otopsi sudah keluar. Mana? Itu yang kita minta. Mana? Ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ansel Florina Vega. Dan di sini saya mau menyampaikan aspirasi. Saya selaku perempuan ingin buka suara juga karena ini kasus bukan kasus sembarangan kasus. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Saya bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bikin polisi itu sulit mengungkapkan kasus ini? Apa yang menjadi penyebabnya? Ketika ditanya apa alasannya, Bayar. tunggu sebentar. Tunggu 2 minggu lagi. Sampai kapan kami menunggu? Sampai kapan? Kami datang di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Kalau bukan kepada kalian, kepada siapa lagi kami menyampaikannya? Kepada presiden langsung. Kami mendatangi presiden apa gimana? Kepada siapa lagi, Bapak Polisi? Kepada siapa lagi kami menyampaikan aspirasi kami? Kami hanya menginginkan kasus Agnes ini tertuntaskan dan pelakunya ditemukan. Hanya itu. Tadi saya dengar dari perwakilan yang masuk ke dalam. Katanya harus bikin laporan dulu, harus isi link dulu. Itu adalah peraturan prosedurnya. Lalu ketika kami mengisi linknya, ketika kami mengikuti prosedurnya, kepada siapa lagi itu tersampaikan kalau bukan kepada kalian, kalau bukan kepada pusat. Kalian sudah mendengar dan kalian tahu alasan kami datang ke sini. Dan kami berkor-kor di atas sini pun, saya yakin kalian tidak peduli. Tapi saya yakin tujuan kami datang ke sini kalian tahu, yaitu supaya kasus Agnes Jan Sesebua ini dapat tertuntaskan. Itu doang, itu saja. Tapi susah sekali untuk mendesak Kapolres Nias. Hanya itu yang kami inginkan, yaitu supaya kasus ini dapat tertuntaskan dan Polres
memeras dia. Saya tidak tahu ya, apa hal tersulit dalam menuntaskan kasus ini, padahal di luar sana sebenarnya ada kasus yang lebih berat. Cuman karena yang berkaitan itu adalah orang-orang berduit dapat terlaksanakan. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang sementara pengguna roda 2 dan roda 4. Sekarang di 2026, kita masih saja dijanjikan, diiming-imingkan bahwa di 2045 akan ada Indonesia yang dinamakan adalah Indonesia emas. Akan ada Indonesia yang dinamakan adalah Indonesia emas. Apakah Indonesia emas atau Indonesia emas? Ketika institusi populer, institusi Polri yang kita percayakan sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana kematian saudara kita ini saja sampai sekarang ini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini sudah dilakukan penyidikan 31 kasus diperiksa, tetapi tidak ada celah dalam kasus tersebut. Bapak Ibu semua, hal ini untuk saya berpesan bahwa kita Indonesia tidak lagi mendukung Indonesia emas, namun kita mendukung Indonesia emas. Kita hanya mendukung Indonesia emas. Jadi realita dalam Indonesia emas tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salvek, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yahoo. Pada hari ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 10 Juni 2026, kami dari Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara telah melaksanakan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi kami terkait keadilan bagi saudari kami Agnes Jance Zebua. Maka dari situ, ketika tadi kami sudah melakukan audiensi bersama dengan Propam, maka kami tidak mendapatkan titik temu atau hasil dari audiensi tersebut. Kami malah disuruh untuk membuat laporan ulang. Padahal tujuan kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi, bukan menjadi pelapor. Maka dari situ, aksi kami hari ini bukan hanya sampai di sini. Habis ini kami akan lanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat segera mengungkap kasus dari saudari kami Agnes Jance Zebua ini. Gemen Nusantara, Abadi dan Jaya, Merdeka, Yahoo!